Teknik praktikal pemasaran pertanian, kali ini kita akan belajar tentang pembuatan copywriting bersama Cypress. Yuk langsung saja kita menuju ke Kak Salsa Bila. Silakan Kak Salsa. Ya, terima kasih kepada Kak Anis. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang copywriting yang akan dipandu oleh Kak Margareta selaku marketing dari Cypress. Nah, di sini kita akan mulai wawancara ya Mbak ya. Dan produk apa aja ya Mbak ya yang dihasilkan oleh Cypress sendiri? Oke, produk yang kami jual ya. Iya. Jadi kalau misalnya Cypress itu lebih utamanya ke sayur. Yang pertama sih sayur, yang keduanya buah, terus sisanya itu bahan-bahan sama barang-barang pendukung untuk kebutuhan rumah tangga seperti itu. Kalau harganya ini kira-kira berapaan untuk setiap produknya? Yang jelas setiap jenis produk itu harganya berbeda ya. Mulai biasanya kalau misalnya sayur itu biasanya mulai dari 5 ribuan kami ada sampai ke 20 ribu lebih sih. Soalnya tergantung produknya, jenis sayurnya semakin dia langka biasanya semakin langka harganya. Lalu untuk distribusinya itu biasanya dijual kemana aja? Kami langsung ke konsumen. Oh, berarti ini ya Mbak ya, langsung atau pakai digital marketing? Oh, untuk penjualannya ya? Kalau untuk penjualannya kami ada dua. Kalau kami sih sebutnya itu offline sama online ya. Kalau misalnya online itu lebih ke digital marketingnya, kami pakai Facebook Ads sama pakai sosial media. Kalau misalnya yang offline itu dari mulut ke mulut sih biasanya. Kalau misalnya kita udah punya customer, nanti si customer biasanya cerita lagi sama teman-temannya kayak gitu. Terus sama flyer aja sih. Berarti jangkauannya untuk di hampir ke seluruh Indonesia gitu? Oh enggak, kalau jangkauan kami masih ke Jogja aja. Oh, lebih fokus ke Jogja ya? Iya. Berarti untuk target pasarnya ini untuk kalangan siapa gitu, misal untuk ibu rumah tangga atau untuk mahasiswa atau? Ya. Kalau misalnya target pasar kami sebenarnya itu lebih ke orang yang membutuhkan, yang suka konsumsi sayuran bebas pestisida ya. Biasanya itu sih menengah ke atas yang sudah sadar sama kesehatan sih, itu target pasar kami. Berarti sekitar usia kalau usia dari mahasiswa ada yang beli, mulai dari mahasiswa sampai ke yang sudah berumah tangga, biasanya ibu-ibu punya anak kecil, anak balita kayak gitu, mereka konsumsi. Cuman lebih ke targetingnya lebih ke ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga. condongnya ke ibu rumah tangga. Betul. Lalu kalau biasanya nih konsumen kan langsung beli gitu ya produk Cypress ini. Nah biasanya tuh berapa yang dikeluarkan oleh si konsumen ini untuk belanja di Cypress? Rata-rata belanja ya, sekali belanja sih biasanya mereka 250.000 sampai bahkan ada yang sampai 1 juta sih. Tergantung mereka konsumsi rumah tangga mereka masing-masing. Itu dalam satu kali? Dalam satu kali belanja. Lalu gini Mbak, kalau biasanya yang konsumen Cypress ini nih biasanya dia tuh mengambil keputusan pembelian itu seperti apa? Apakah mereka itu lihat-lihat dulu, terus nanti besok dulu ya Mbak ya, atau bagaimana gitu? Oh, berarti itu untuk konsumen baru ya maksudnya? Iya, atau kalau misalnya konsumen yang sudah tetap itu kan mereka langsung beli, langsung butuh apa aja di list ke admin kami, nanti dilayani admin kami sesuai listnya. Kalau misalnya konsumen baru biasanya sih mungkin 1-2 hari ya, bahkan kadang kebanyakan juga ada yang lihat iklan kami langsung beli di hari itu juga. Biasanya kalau berkomunikasi dengan konsumen Cypress ini biasanya menggunakan media sosial apa gitu yang biasanya paling sering digunakan? Kalau kami pakainya kalau media sosial itu ada Instagram sama Facebook. Tapi kalau alat komunikasinya kami pakainya WhatsApp. Berarti ada 3 ya? Iya. Gini Mbak, kan produk Cypress ini kan pasti hadir untuk menjadi solusi gitu ya, solusi dari adanya permasalahan yang dihadapi oleh konsumen itu. Nah biasanya itu kenapa kok konsumen itu bisa memilih Cypress itu sebagai solusi itu biasanya bagaimana ya Mbak? Ya, kami kan salah satu penjual produk solusi lah istilahnya. Jadi sayur itu memang
kebutuhan ya. Jadi setiap hari kan mereka juga konsumsi makan sayur. Kami itu lebih ke, mereka memilih kami itu lebih ke karena kami jualnya tuh sayur bebas pestisida. Jadi buat kebutuhan rumah tangga, buat ibu rumah tangga yang sudah sadar sama kesehatan, terus mereka sudah tahu sayur organik itu apa sih, sayur bebas pestisida itu apa sih. Nah biasanya kami lebih ke yang seperti itu sih, memberikan solusi itu tadi untuk menjaga kesehatan keluarga. Ya kamu belanja sayurnya di Selfresh aja, karena di Selfresh itu kan sayurnya bebas pestisida kayak gitu. Berarti jawaban untuk yang ingin hidup sehat gitu. Betul, yang sudah sadar ya sama kesehatan. Lalu untuk produk-produk di Selfresh ini nih punya value proposition apa ya maksudnya? Value-nya. Iya, kelebihannya gitu. Kelebihannya itu sih untuk sayurnya sendiri ya, itu lebih ya itu tadi bebas pestisida, itu kelebihan dari Selfresh. Untuk kelebihan value yang lainnya itu kami di sini kalau misalnya teman-teman mau order di hari yang sama, kami juga antar di hari yang sama. Jadi sayurnya juga fresh setiap hari, terus pakai nganternya juga cepet karena kita pakai driver sendiri. Kalau misalnya mau pakai ojek online juga boleh. Jadi pilihannya banyak. Secara payment, delivery, terus pilihan sayur dan produk-produk lain itu kami komplit. Jadi value-nya di situ. Kamu bisa belanja di satu tempat udah dapat semuanya. Oh gitu. Yang membuat perbedaan di antara yang lain itu seperti itu ya. Iya betul. Lalu gini Mbak, kan ini Selfresh ini kan berjualan juga lewat media sosial seperti yang dikatakan, ada Instagram dan Facebook. Nah di sini nih bagaimana sih cara membuat judul dalam berpromosi itu supaya konsumen itu tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh Selfresh itu? Ya, untuk masalah copywriting ya. Jadi gini sih, pertama kita harus tahu dulu target pasar kita siapa orangnya. Terus value yang barang produk yang kita jual tuh value-nya seperti apa. Kita harus tahu dulu itu semua. Terus nanti kalau sudah tahu itu semua, nanti kita bisa rancang nih untuk kata-katanya. Karena tadi kita misalnya nih targetnya ibu-ibu nih. Berarti kalau ibu-ibu itu kan lebih ke fokus ke anak ya. Anak, suami, atau keluarga. Jadi kita cari tahu dulu mereka itu punya masalah apa. Pertama itu masalah dulu, nanti baru kita carikan solusinya untuk masalah mereka. Nah kita sudah tahu targetnya siapa, terus masalahnya apa. Nah dari situ kita buat kata-katanya supaya solusi yang kita berikan itu tercapai. Jadi kalau misalnya tadi ibu-ibu rumah tangga punya anak, punya suami, berarti kan berkeluarga. Berarti yang dipikirkan kan keluarga. Nah, gimana caranya kita langsung nembak ke masalah ibu itu tentang keluarga. Kalau sayur kan berarti tentang kesehatan ya, apalagi bebas pestisida. Ya udah, kita bilang aja misalnya, moms ya biasanya kalau zaman sekarang kan manggilnya moms nih. Moms bingung nih sama, misalnya nih, moms bingung mau masak apa besok atau enggak, misalnya ini lagi COVID kan. Lagi masa pandemi gini, enaknya masak apa ya besok ya, misalnya tanpa kita harus keluar. Jadi kita bikin draftnya dulu apa aja, nah nanti dari situ kita persempit kata-katanya. Jadi kayak gitu, jadi kita harus tahu masalahnya, targetnya, terus kita bikin draftnya. Dari semua draft itu kan ada kata-katanya nih, banyak nih. Nah dari situ kita kumpulkan, kita cari kata-kata yang cocok, yang langsung masuk ke itu tadi masalah mereka gitu. Kan gini Mbak, tadi juga banyak nih ya pakai akunnya, ada Instagram dan Facebook, WhatsApp. Nah di situ apakah ada perbedaan dalam mempromosikan produknya gitu? Kalau perbedaan, ya jelas sih. WhatsApp, Instagram, Facebook, mereka semua juga punya story ya. Jadi kami bagi, kalau misalnya untuk story seperti ini, kalau misalnya di Instagram feed dan Facebook feed seperti ini. Untuk kata-katanya juga kita bagi juga, ada yang hard selling, soft selling, terus kalau hard selling itu kan berarti langsung nembak kita mau jualan. Kalau soft selling itu biasanya ada kayak pengetahuannya dulu, kayak tadi solusi masalahnya apa, terus kita ibu-ibu tuh harus ngapain untuk menyelesaikan masalahnya, nah kita solusinya. Jadi semua lini itu kita masuk ke dalamnya. Jadi story harusnya ngapain, feed harusnya ngapain, di Instagram, di WhatsApp harusnya ngapain, kayak gitu sih.
Lalu ini kan tadi kan untuk pembuatan copywriting ini dalam frekuensi sehari ini berapa kali gitu ya guys? Ya, frekuensi copywriting ya. Kalau misalnya kami posting itu sehari itu sekitar 4 kali. Tapi 4 kali itu kayak hanya ucapan good morning sama yang 2 ucapan good morning sama closing, yang 1 itu promo, yang 1 itu khusus untuk yang kita set di set kayak pengetahuan gitu loh, di set di dalam Instagramnya. Jadi sekitar 4 kali, cuma nanti yang disisakan hanya 1, yang lainnya itu selalu berganti-ganti. Jadi habis posting kita tarik, besok posting baru lagi kita tarik, cuman 1 aja yang ditaruh di feed kayak gitu. Terus ini bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk ini nih sekarang upload gitu feednya gitu? Kalau kami memang ya kalau misalnya kayak gitu ada yang namanya jam prime time ya, prime time. Kalau kami karena jam kerja kami memang jam 8 sampai jam 4, jadi di waktu jam kerja itu kami posting terus. Biasanya waktunya pagi, siang, sama sore. Untuk malamnya biarkan iklan kami yang beriklan. Jadi sebenarnya ada jam prime time tapi kami nggak ikutin itu, jadi kami ngeblas aja terus seharian. Untuk jenis copywriting yang digunakan SafePress itu apa aja gitu? Itu tadi ada yang short copy, long copy, sama storytelling. Kalau storytelling itu hampir jarang sih, karena kita lihat lagi target market kita suka baca nggak sih. Kalau target market kita nggak suka baca, kita kurangin yang storytelling, lebih ke short copy sama yang long aja. Yang long ini bukan storytelling ya, tapi agak panjang. Kak Margarita, untuk memunculkan ide untuk menulis copywriting itu yang dilakukan oleh SafePress itu bagaimana ya? Ya, kalau ide biasanya ya kami itu kan ada tim nih, jadi kita nggak bisa kerja sendiri, kita kerjanya sama tim. Biasanya masing-masing cari dulu masing-masing. Yang penting yang pertama yang itu tadi saya bilang, kita harus tahu dulu target marketnya siapa, ini akan dibawa kemana, maksudnya ke ibu-ibu atau ke anak-anak atau ke bapak-bapak kayak gitu target marketnya. Lalu nanti kita kumpulkan draft kata-kata dari permasalahan mereka itu apa aja. Misalnya kayak ini lagi pandemi ya, lagi pandemi COVID, kita kumpulkan dulu kata-kata tentang COVID. Maksudnya masalah mereka yang dihadapi waktu COVID itu apa. Kalau COVID itu kan biasanya mereka nggak mau keluar rumah, takut keluar rumah. Jadi solusi kita kan udah ada, kita bisa nganter online nih. Nah, udah dicatat dulu 1. Terus yang kedua misalnya masalah mereka tentang kesehatan. Karena lagi pandemi mereka butuh asupan nutrisi yang lebih lagi supaya nggak tertular virus ya. Nah, kita punya itu kan produknya sayur yang bebas pestisida ya. Di situ solusinya dikumpulkan dulu. Nanti kalau semua draft kata-kata tadi sudah dikumpulkan, baru nanti kita tulis nih beberapa kata-kata yang kira-kira bisa langsung masuk ke target pasar itu tadi. Jadi kita juga lihat juga mereka itu suka yang short copy, suka yang long, atau suka yang storytelling. Kita harus tahu dulu. Kalau mau ngetes biasanya kita buat dulu semuanya. Nanti kalau sudah buat semuanya, kita blast kira-kira iklan mana yang paling ngefek ke orang-orang itu. Nah, iklan itu yang kita lanjutkan. Walaupun misalnya ya SafePress nih misalnya customer-nya suka yang storytelling, kita buat yang storytelling, tapi kita tetap buat nih yang short copy sama yang long copy-nya kayak gitu. Terus ide-ide itu juga kita nggak bisa cuma duduk diem terus langsung keluar, nggak bisa. Kita juga searching kompetitor itu juga perlu. Jadi adanya kompetitor itu bukan yang bikin kita jadi minder, enggak, tapi kita lihat juga mereka itu iklannya kayak gimana gitu. Jadi kita lihat juga iklannya mereka, copywritingnya seperti apa. Kalau kita lihat ini copywritingnya kok jelek ya, nah kita bisa perbaiki dari copywriting dia. Nah, nanti kita copy untuk copywriting kita perbaiki sedikit atau mungkin agak sedikit banyak ya, jangan kelihatan jiplak banget lah, enggak. Nanti dari situ kita bisa buat iklan. Mungkin nggak cuma kompetitor ya,
Tapi misalnya ya, kalau Cypress kan nggak ada hubungannya sama BMW misalnya, tapi kita tetap bisa lihat iklannya BMW kayak gitu. Jadi kita lihat BMW itu iklannya kayak gimana sih, oh kita bisa tiru nih kayak gini, kita baru buat kontennya, kata-katanya kayak gitu. Terima kasih kepada Kak Margareta. Nah, di sini kita udah banyak belajar tentang copywriting yang dilakukan oleh Cypress. Nah, saatnya kalian untuk membuat copywriting. Sampai jumpa. Hari ini kita telah belajar banyak mengenai copywriting dari marketer Cypress. Praktikan pasti sudah tidak sabar untuk langsung mempraktikkan pembuatan copywriting. Selamat belajar dan sampai jumpa.